kayak gitu. Ada kesulitan nggak dalam bagi misalkan itu kan sering event atau apa kan kayak gitu, acara kan gitu. Gimana cara membagi waktunya? Kalau saya seringnya kalau misalnya ada mata kuliah kayak praktek, delegasi, nah itu kan padat ya Pak ya. Mungkin saya lebih memprioritaskan ke kuliah saya. Karena itu lebih penting kan Pak, saya jauh-jauh dari Kalimantan Barat, masa saya sia-siakan. Luar biasa teman-teman, ini perlu dicontoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya OTT bisa menyapa kembali teman-teman para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dengan ini yang sangat dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu, yaitu di program OTT, obrolan tipis-tipis. Teman-teman, OTT hari ini kedatangan tamu yang ya luar biasa, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Mbak Delvi ya. Apa kabar Mbak Delvi? Baik Pak. Baik ya. Oke, Mbak Delvi ini mahasiswa Fakultas Hukum semester berapa Mbak? Semester 9. Semester 9 ya, semester 9. Nah, Mbak Delvi berarti angkatan berapa? Angkatan 2020. 2020. Iya. Aslinya dari mana? Aslinya dari Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan jauh ya? Jauh, Pak. Kalimantan Barat, seorang mahasiswi ya, perempuan yang hadir di Jogja begitu. Nah, boleh nggak saya dikasih tahu atau teman-teman dikasih tahu begitu ya? Nah, kenapa milih di UAD dan khususnya di Jogja? Kalau saya awal mau daftar ke sini tuh sebenarnya nggak mau ngambil di sini Pak. Tapi saya berencana mau ngambil di Jakarta. Terus direkomend sama teman-teman, sama guru. Akhirnya dapat di sini. Terus ada beberapa pilihan sih Pak. Tapi saya awalnya tidak mau ngambil hukum, tapi mau ngambil musik. Musik. Terus saya berencana mau ngambil isi di isi, isi UNY, terus sempat UGM, tapi tidak keterima Pak. Terus mau ngambil yang lain lagi, UI nggak jadi. Begitu ya. Namanya pendek teman-teman, Mbak Delvi, tapi harapannya panjang gitu ya. Mbak Delvi ini. Mbak Delvi, lanjut ya. Tadi kalau nggak salah pertama kali untuk ingin kuliah ya, itu di bidang seni musik. Dan akhirnya saat ini itu malah ngambil di Fakultas Hukum begitu, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan gitu ya. Nah, ada sempat rasa kok bisa sih larinya jauh banget kayak gitu dari musik jadi ke Fakultas Hukum kayak gitu? Iya Pak, sebenarnya gini Pak, awalnya kan memang dari SMA itu udah merencanain mau masuk musik, lanjut kuliah gitu. Sudah ngomong ke orang tua. Tapi bentrok sama keluarga, kakak juga bilang, kamu ngapain masuk musik? Nanti mau jadi apa gitu. Dia bilang gitu kan. Nanti kedepannya habis lulus mau ngapain gitu kan. Tapi saya kurang meyakinkan orang tua sama kakak, jadinya ragu kan. Mending ngambil yang lain gitu. Ya sudah, saya ngebilang ya udah sesuai jurusan saya. Gitu. Kebetulan masuk IPS kan. Gitu. Terus ya sudah, saya ngambil hukum aja gitu. Terus ditanya hukum mau di mana gitu. Saya masih tetap kekeh Jogja gitu. Gitu. Pokoknya pengen utamanya itu ada di Jogja kayak gitu Jogja. Ya. Yang keduanya itu ada di musik yang awalnya. Nah, kan karena tadi sesuatu hal yang mungkin salah satu tempat ya tujuannya itu tidak bisa menerima Mbak Delvi begitu ya. Nah, akhirnya pindah ke hukum dan keterima di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan kan kayak gitu. Nah, selama kuliah di UAD nih, menurut Mbak Delvi ada kesulitan nggak mengikuti? Sebenarnya tidak ada kesulitan sih Pak, tapi yang sulitnya berbau sama teman. Karena memang dari kecil itu introvert. Punya trauma sendiri sih Pak. Punya trauma sendiri ya. Agak melo juga sih Pak. Dijauhin teman karena bakat juga sih Pak. Terus dibilang
apa sih itu nyanyinya sok bagus banget. Oh gitu. Terus dijauhin Pak Karena Mbak Delvi itu bisa nyanyi. Anjir, Pak. Nah teman-teman menjauhi Mbak Delvi. Anjir, Pak. Oh Ya. gitu. Terus sampai pernah kejadian ya. Oh gitu. Karena kejadiannya gini Pak, kan ada lomba 17 Agustus. Nah itu ada lomba nyanyi grup band. Nah saya kan dari kelas 1 itu pernah ikut. Nah saya ngelihat kalau mereka tuh tidak serius gitu Pak. Jadi saya mau pindah ke yang lomba yang lain. Rencananya mau puisi, tapi malah mereka mengira saya nggak mau ikut. Gara-gara saya tanya, memang ada dendanya kok kalau tidak ikut. Ya. Gitu Pak. Terus mereka berpikir aku tidak mau ikut gitu Pak. Ya sudahlah. Tapi saya tetap kakak bilang saya ikut puisi ya gitu. Terus mereka malah musuhin saya nggak mau ngikut musik, tapi akhirnya tetap saya ikut. Tetap ikut iya, kayak gitu. Oh ya. Malah jadi saya yang tanggung jawab. Oh gitu. Iya. Tapi Mbak Delvi memang dari awal itu apa ya, jiwa untuk seninya itu ada kan kayak gitu. Nah untuk lomba-lomba mewakili SMA kan kayak gitu ya, sampai sekolahan kayak gitu sering ya? Sering Pak. Sering ya? Sering. Oke. Sempat juara atau apa kayak gitu, ikut kompetisi atau gimana gitu? Sempat Pak. Kalau dari kejuaraan ikut lomba itu sudah dari SMP. SMP itu udah pernah porseni tingkat provinsi juara 2. Juara 2 porseni. Oke, waktu itu lomba nyanyi? Iya, lomba nyanyi pop. Oke. Pop ya. Iya, Pak. Nah, untuk yang SMA-nya? SMA-nya banyak sih Pak, ada ajang-ajang kayak all genre, ada nari gitu, tapi saya masih tetap nyanyi. Oke, tetap nyanyi juga kan kayak gitu. Ada juga pop, ada dangdut, terus pop, dangdut kayak gitu. Iya Pak. Ini all genre berarti. Iya Pak. Oh gitu. Terus puisi juga itu. Puisi juga kayak gitu. Nah, juara di apa provinsi? Enggak Pak. Kalau yang nyanyi itu provinsi. Provinsi ya. Provinsi. Kalau yang puisi itu seringnya di kelas sih Pak. Oke. Mbak, yang dari SMA udah apa namanya dibekali dengan pengalaman juara mengikuti apa ya kompetisi-kompetisi seperti itu kayak gitu. Nah, waktu kuliah ini kalau nggak salah itu saya dengar dan tahu Mbak Delvi juga sering ikut nyanyi juga. Maksudnya bergabung di apa namanya salah satu wadah untuk mengembangkan bakat nyanyinya juga. Iya, betul. Anjir. Oh, gitu. Terakhir pernah ngisi ataupun ikut apa? Sering sih Pak. Sering ya? Tapi agak jarang-jarang juga. Seringnya ngikut acara award UAD. Award UAD. Andalan UAD. Andalan UAD kayak gitu. Terus orientasi UAD kemarin yang P2K. P2K juga saya mengisi. P2K ospek itu ya, yang mengisi kemarin itu. Iya, penutupan closingnya. Ya, yang kemarin ini? Ya, closing gitu. Sama Bimawa juga saya ikut juga. Oh gitu juga? Tapi per tim Pak. Oh, ikutnya tim ya, kayak gitu. Terus lebih banyak vokal grup sih Pak. Terus, vokal. Acara-acara milad atau ya, Oke. Itu sih. Karena dibekali dari SMA itu dan hobi nyanyi kan kayak gitu. Nah, kalau apa namanya ya? Sebenarnya ada nggak ya keinginan, maksudnya bukan keinginan sih, lebih ke saya sebenarnya itu pakemnya itu ada di dangdut nih atau di pop nih kan kayak gitu. Kalau dibilang lebih ke pop, banyak yang bilang kamu cocoknya di pop. Gitu. Iya, anjir Pak. Saya juga bingung, tapi memang menguasai dua-dua lagunya. Menguasai dua lagunya. Oke. Dua genre itu. Dua genre. Oke, kayak gitu. Nah, pop sama dangdut. Boleh nggak kita di apa namanya satu beberapa kata bait aja lagu misalkan Mbak Delvi. Kami pengen dengar suaranya Mbak Delvi. Boleh. Boleh ya teman-teman ya. Kita dengarkan Mbak Delvi. Untuk lagu yang boleh, monggo, silakan. Ya, dalang boleh. Ini yang sering dibawain atau enggak? Banyak sih yang banyak ya, oke. Enggak. Diciptakan seorang insan
lembut hati redup pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyaduan, bagai tersentuh rasa percaya, ketika terdengarkan. Luar biasa, mantap. Mantap, luar biasa Mbak Delvi. Mbak Delvi, ya Allah. Kalau nggak salah ini lagu Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza. Ya, Siti Nurhaliza. Siti. Malaysia ya. Oke. Ini lagunya dari Mbak Delvi aja duluan lagunya, dan dia tahu dan bisa membawakan luar biasa. Mantap, keren. Belajar dari mana? Belajar otodidak sih Pak. Otodidak. Lebih sering dengerin musik. Terus awalnya itu berawal dari genre pop. Awalnya genre pop. Tapi dengerin dari ortu juga sih, mama gitu. Mama juga dulu itu seniman. Darah seninya ada kayak iya, gitu. Pak. Sering juga manggung sampai ke luar negeri juga pernah. Iya, Pak. Gitu. Jadi mengalir ya, mengalir dari mama juga kan kayak gitu. Ini luar biasa ini. Olah vokalnya walaupun saya nggak tahu mengenai nada tangga nada kan kayak gitu, tapi luar biasa keren. dan dangdut juga bisa ya. Gitu. Nah, untuk apa namanya ya? Di sini kan tadi disampaikan sering isi kayak P2K, closing dan segala macamnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya membantu untuk mengembangkan bakat ya, kayak gitu. Ada kesulitan nggak dalam bagi misalkan itu kan sering event atau apa kan kayak gitu, acara kan gitu. Gimana cara membagi waktunya? Kalau saya seringnya kalau misalnya ada mata kuliah kayak praktek, delegasi, nah itu kan padat ya Pak ya. Mungkin saya lebih memprioritaskan ke kuliah saya. Karena itu lebih penting kan Pak, saya jauh-jauh dari Kalimantan Barat, masa saya sia-siakan. Luar biasa teman-teman, ini perlu dicontoh ini. Sia-sia kan sudah berjuang juga untuk orang tua. Betul. Jauh dari sana masa saya mentingkan diri sendiri. Itu kan rugi banget. Gitu. Jadi saya lebih memprioritaskan kuliah dulu, baru kalau misalnya memang ada waktu yang benar-benar senggang sudah selesai, saya baru ke hobi saya Pak. Hobi kan penunjang ya. Tujuan utama ke sini memang kita kuliah, kita punya tanggung jawab di mana orang tua punya harapan untuk kita. Jadi kayak gitu. Kita juga harus paling tidak tahu tanggung jawab kepada orang tua juga. Begitu gitu. Gitu. Nah, Mbak Delvi, kemarin saya baca begitu ya. Nah, karena Mbak Delvi ini itu sudah semester berapa? Semester 9 dan kemarin sudah daftar yudisium dan tinggal wisuda ya. Tinggal wisuda. Selamat ya Mbak Delvi ya. Nah, judul skripsinya boleh saya dikasih tahu dan teman-teman OTT. Untuk judul ini keren ini judul skripsinya nih teman-teman semua. Untuk judul skripsi saya itu terinspirasi dari Bu Desla juga sih. Bu Desla itu Bu Desla pembimbing ya? Iya, guru pembimbing. Dosen pembimbing ya? Iya, sebenarnya saya mau ngambil umum tentang musik yang mengcover itu Pak. Sering kan sekarang banyak ya yang mengcover lagu orang itu tanpa seizin, terus diupload ke sosial media, belum ada ya perizinannya. Izin resmi ya dari penciptanya. Ya, itu kan pasti ada royaltinya juga. Nah, itu saya mau ngambil yang itu. Terus saya masukkan ke latar belakang masalah kan. Ada beberapa kasus saya dapetin dari lagunya Malini dijadiin DJ, diubah jadi dangdut. Terus lagu-lagunya Iwan Fals lebih jatuhnya diparodiin. Maaf. Itu
apa namanya ya kan, untuk bahan penelitian Coba. Mbak Delvi ya kan, ke situ kan kayak Coba. gitu. Oke, pertanyaan saya, selama bimbingan asik nggak sih bimbingan sama Bu Desla? Oh, asik sih Pak. Asik ya? Asik. Asik sih Pak. Iya. Cuman ya lebih jatuhnya ke saya sih Pak, Ah. yang kadang agak susah memahami. Oh, susah memahami. Terus ya itu Pak, sering kalau misalnya salah diajarin juga. Oke, Enak sih dengan beliau sih. Enak ya. Pengen diucapkan apa kepada beliau kalau beliau nonton ini? Kalau bisa, terima kasih atas bimbingannya Oke. Bu dalam selama saya skripsi 6 bulan ini Bu. Terima kasih. Oke. Kalau boleh saya singgung tadi di awal Mbak Delvi itu Mbak Delvi ya, Delvia. Panggilannya Delvi ya, kita panggil Delvi. Bisa Via, bisa Delvi ya kayak gitu. Teman-teman kalau mau undang bisa di Via, bisa Delvi gitu. Nah, tadi di awal menyebutkan bahwasanya Mbak Delvi itu sempat mencoba untuk studi ataupun daftar di perguruan salah satu ini. Cuman tadi saya menangkap tidak bisa karena mohon maaf non muslim gitu ya. Nah, tapi akhirnya memutuskan untuk di Wadi kan kayak gitu. Nah, kenapa Mbak Delvi pengen mengenakan hijab? Ini sering mengenakan hijab kalau teman-teman tahu nih. Maksudnya bukan sering, maksudnya ya memang setiap hari memakai hijab. Iya Pak. Gitu. Begini Pak, kan awal saya masuk ke sini saya mikirnya nggak tahu kalau benar-benar muslim semua kan. Oh gitu. Jadi saya mikirnya kayak sekolahan negeri gitu kan Pak. Jadi ada yang non muslim, ada yang muslim gitu. Jadi saya pikir wah bebas mungkin ya, karena ada non muslim bisa mendaftar gitu. Terus awal saya sudah datang ke Jogja, pada saat offline saya melihat teman-teman itu banyak yang pakai hijab kan. Tapi saya canggung gitu, kelihatan jadi kayak pusat perhatian gitu. Terus lama-lama tapi berawal dari belajar hijab itu, kenakan hijab itu dari saya disuruh Mbak Jana itu mengisi acara. Gitu. Kebetulan andalan Allah kan. Disuruh Pak Gatot pakai hijab. Disarankan pakai hijab. Iya, disarankan pakai hijab karena takut gak enak sama tamu-tamu yang datang gitu kan. Terus saya disarankan sama teman-teman gitu kan, pakaikan hijab. Awal pertama kesannya sih terlihat berbeda gitu. Iya. Karena nggak biasa. Nggak biasa ya Pak. Tapi lama-lama saya pakai, awalnya itu pas manggung itu ngerasa wah lebih sopan ya, lebih enak, lebih kayak adem gitu. Nah, terus dari situ Pak, tapi masih kayak nggak apa-apa deh, kayak nggak pakai hijab dulu gitu. Terus bayar SPP masih kayak nggak tenang gitu, jadi aduh gimana ya pakai gitu. Terus akhirnya pas udah offline kuliah, saya memutuskan nyari hijab. Saya lihat-lihat, tanya temen, terus ini gimana sih pakai hijab, saya pakai hijab apa enggak gitu. Terus ya udah saya belajar tuh Pak, saya lihat sosial media, tiba-tiba muncul ada tutorial. Tutorial awalnya tutorial kayak gitu belajar. Dari Instagram itu Pak, cuma iseng-iseng lihat kayak gini. Jadi saya juga merhatiin teman-teman juga pakainya seperti apa, gimana ditanya. Jadi sampai saya pakai. Sampai sekarang sudah terbiasa begitu. Yang awalnya dulu disarankan misalkan kayak ngisi acara atau segala macam saja kan gitu, dan akhirnya sampai saat ini keterusan begitu, alhamdulillah ya. Nah, waktu itu Mbak Delvi merasa keberatan atau apa gitu? Sebenarnya enggak keberatan sih Pak, lebih jatuhnya kalau dibilang ini dari diri sendiri. Dari Mbak Delvi sendiri kan kayak gitu. Terus ada dukungan dari orang tua juga, dibilang gak apa-apa pakai hijab aja. Orang tua mendukung? Ya, dari awal datang masuk udah dibilang, kan cutting itu udah bilang kalau ini universitas muslim dan peraturannya juga sangat ketat kan gitu. Terus kental juga sama agama gitu katanya.
Jadi dibilang nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai hijab malah lebih bagus. Oh gitu. Iya. Oke. Dan akhirnya ya itu tadi ya, bisa mengikuti tanpa ada keterpaksaan ya, tanpa ada keterpaksaan dan apa namanya lebih tadi kayak tadi itu lebih sopan atau lebih apa gimana waktu disarankan gitu sekarang, dan sudah bisa menyesuaikan kalau nggak salah, maksudnya menyesuaikan itu menyesuaikan warna jilbab sama apa ya, sama kostum ya, biasanya kan perempuan kan kayak gitu outfit gitu ya. Sempat mencari tutorial awalnya kayak gitu, terus sekarang memadukan pakai warna apa ya hijabnya kayak gitu. Ribet nggak sih? Nggak ya? Enggak sih Pak, malah lebih seneng pakai hijab. Malah sekarang saya banyak koleksi hijab. Oh, banyak koleksi hijab. Baju-baju saya malah semuanya muslim, dibilang pertama ya syar'i ya. Iya, teman-teman malah taunya saya muslim. Karena pakaian saya lebih mirip ke orang yang muslim gitu. Dibilang, "Hah, kamu non muslim?" pada saat delegasi kan. "Kamu non muslim?" "Beneran?" Enggak bohong kan? Benar. Sampai dilihat KTP. Iya, dilihat untuk membuktikan itu. Iya, untuk membuktikan. Beneran demi apa gitu, bilang kayak gitu kan. Iya bener. Kok kamu bisa pakai hijab dari siapa? Gitu, tanya-tanya kayak gitu. Oke, tidak apa-apa. Maksudnya untuk berhijab kan ya itu pilihan ya, itu pilihan, dan yang lainnya ya mungkin Mbak Delvi memutuskan untuk mempertimbangkan bahwasanya memakai hijab itu di kesehariannya itu lebih baik ya gitu ya. Mbak Delvi, sekarang ini kan Mbak Delvi sudah hampir wisuda ya kan, untuk perkuliahan udah selesai kayak gitu. Nah, orang tua kan mensupport banget nih, ya kan. Pertama dari bakat, hobi, ya, kuliah kayak gitu, ya kan. Nah, Mbak Delvi merasa yang mau disampaikan kepada orang tua selama mensupport waktu kuliah ini, kan kayak gitu. Silahkan disampaikan kepada orang tua. Coba. Ya. Saya gimana ya ngungkapin ke orang tua, agak jarang sih ngomong sama orang tua seperti ini Pak. Saya mau beberapa ucapan terima kasih kepada orang tua saya, mama sama papa, terutama mama yang sering mendukung saya dari bakat, kuliah. Sama papa sih yang suka uang jajannya berapa gitu. Terima kasih banyak Pak. Semoga saya bisa nanti kedepannya membalas budi kepada orang tua saya lebih dari itu. Jika misalkan orang tua Mbak Delvi, berapa saudara Mbak Delvinya? Kalau sekarang ini saudara kandung itu ada 2. Saudara, ya. Kebetulan orang tua ada dari adik sepupu itu, dari belah pihak bapak, bibi saya punya anak, nitipkan ke orang tua saya. Oke. Nah itu jadi anak angkat. Oke. Ya dibilang 3 lah. Oke, 3 ya. Nah kan besok kalau Februari ya. Februari wisuda ya. Februari wisuda, keluarga mudah-mudahan bisa hadir ya, hadir kayak gitu. Nah, pertanyaan saya terakhir Mbak Delvi, misalkan ada teman-teman yang seperti Mbak Delvi nih di luaran sana kan kayak gitu. Nah, untuk bisa menyampaikan bisa kok kita kuliah di UAD kan kayak gitu. Nah, bisa kok kalau kita punya bakat, walaupun kita ngambil fakultas hukum berbeda kan kayak gitu, bisa disampaikan. Baik, sebenarnya kalau kita lebih jatuhnya ke masing-masing. Kalau misalnya di daerah manapun, di kota manapun, kalau misalnya kita prinsip sih, lebih jatuhnya prinsip. Kalau prinsip kita benar-benar mau kuliah, ada bakat, kita lanjutin. Kita lebih banyak wawasan sama teman, berbaur juga sih sebenarnya sih. Terus lebih kita bisa
bisa jadi diri kita sendiri, bisa apapun yang kita lakukan sesuai keinginan kita. Tapi lebih jatuhnya kita cari yang apa, kayak misalnya saya ambil di UAD tapi mengambil jurusan yang tidak saya tahu, tidak saya jiwai, tapi malah saya ngambil dan mengambil resiko itu. Nah, itu prinsip yang harus kita tanamkan itu. Satu ya, kita kuliah untuk orang tua, yaitu berjuang untuk orang tua, itu satu. Nah, terus kalau misalnya memang mempunyai bakat, nah itu lebih bagusnya lagi kita mencari. Apalagi kalau misalnya kuliah di Jogja. Di Jogja itu banyak yang musik-musik, di jalan ngamen gitu. Bisa itu kita tingkatkan bakat kita, nyanyi, bisa acara, gitu bisa. Oke. Mbak Delvi, kita sepertinya sudah di penghujung waktu ini ya. Banyak sekali apa yang disampaikan Mbak Delvi itu, banyak yang dapat menginspirasi begitu ya. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan Mbak Delvi itu, jangan jiper ya. Jangan jiper kalau misalkan kita punya bakat begitu, kita punya bakat yang dimana itu bisa membantu untuk ke depan karir dan segala macamnya terhadap kita gitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada sponsor yang sudah mensupport OTT ini untuk selalu mengudara dan bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Mbak Delvi, terima kasih sudah berkenan hadir ya, berbagi dengan kami di OTT dan teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan atau segala macamnya begitu, bisa langsung di DM ataupun disampaikan kepada OTT. Mbak Delvi, akunnya apa? Boleh nggak di-spill ke teman-teman? Boleh. IG-nya atau medsosnya? IG-nya ada DLF, sebentar ya, saya coba cari. Ya, ini kayaknya tidak di private teman-teman semua. Kalau misalkan ada yang pengen belajar sama Mbak Delvi terkait dengan seni atau apa segala macamnya, bisa. Untuk akunnya DLFY8 underscore itu untuk Instagram. Kalau untuk TikTok itu Bivia8 underscore. Bivia8, itu siap dikunjungi teman-teman, dan jangan lupa pastinya follow gitu ya. Terima kasih Mbak Delvi, mudah-mudahan sukses ke depannya, sampaikan kami kepada orang tua ya. Terima kasih. Itu tadi teman-teman bersama dan kru kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur di depan Anda. Kita jumpa lagi di hari jam dan yang sama pekan depan. Salam OTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.